time she closed her eyes. Halo, love, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Aisyah Elanti di Fun at Your Style. Kali ini kita akan berbicara tentang traveling. Dalam traveling kita akan melihat keindahan ciptaan Tuhan di belahan bumi yang lainnya. Di samping itu kita juga akan belajar kultur orang lain, bagaimana kebiasaan orang lain, dan itu akan menambah wawasan kita tentang kehidupan manusia. Saat ini sudah ada bersama saya Dr. Zeli Diarovinda, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau itu sering traveling. Yuk kita tanya-tanya. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Perkenalkan Dr. Zeli. Nah, kita tanya nih sama yang suka jalan-jalan. Pertanyaan pertama, kita tanya beliau, udah kemana aja jalan-jalannya Bu Zeli? Baik Bu EN, untuk perjalanan sebenarnya cukup banyak yang dilakukan, baik itu di Sumatera Barat, di Indonesia, dan alhamdulillah bisa juga sampai ke luar negeri bersama suami, bersama anak-anak, atau bahkan bersama teman-teman. Kalau ke luar negeri udah kemana aja? Alhamdulillah, mungkin sudah lebih 20 negara yang dikunjungi. Wow. Di Asia, contohnya misalkan seperti Jepang, Korea, India, Malaysia, Singapura. Kalau yang ke Eropa mungkin sudah ke Belanda, ke Belgia, Swiss, Prancis, Rusia, dan sebagainya. Kemudian juga sudah ke Australia seperti Sydney, Melbourne. Nah, kita tanya, apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita traveling? Ketika kita akan melakukan perjalanan atau berkunjung ke suatu tempat atau negara, maka pertama yang harus kita siapkan adalah mempelajari atau mengetahui bagaimana kondisi atau situasi di tempat yang akan kita kunjungi. Misalnya kita akan berkunjung ke suatu negara dengan musim yang berbeda dengan kita, tentu kita harus tahu iklim dan cuaca yang sedang kita kunjungi. Misalkan, apakah kita perlu membawa jaket, jaketnya apakah perlu tebal atau tipis, atau tidak perlu bawa jaket sama sekali. Kemudian, kita harus mengetahui juga kondisi makanan di tempat yang akan kita kunjungi. Karena, apalagi kalau kita muslim, kita tentu akan mencari makanan yang halal di situ. Dan kalau ternyata hal itu tidak memungkinkan, barangkali kita perlu membawa makanan kita sendiri. Mungkin kita perlu membawa peralatan-peralatan masak-masak yang kecil-kecil, kemudian bahan makanan yang cukup tahan untuk kita bawa, supaya nanti kita bisa mencukupkan makanan kita ketika berada di sana. Dan tidak lupa, kita harus mempelajari juga bagaimana sistem colokan listrik, karena itu akan diperlukan. Apalagi sekarang smartphone itu sangat penting bagi kita yang baterainya harus terjaga terus full. Bu Zeli lebih suka traveling itu di arrange sama travel agent atau arrange sendiri? Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita di arrange oleh travel agent, kita tinggal mengikuti, karena travel agent sudah menyiapkan rute-rute atau tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Tetapi kelemahannya, kadang-kadang kita bisa menjadi sangat terbirit-birit dengan jadwal yang sudah di-arrange oleh travel agent. Nah, kalau kita sendiri, kita bisa lebih fleksibel. Jadi, kita bisa menyesuaikan dengan waktu kita sendiri. Tetapi kelemahannya, kadang-kadang kita harus mempelajari dulu tempat-tempat yang akan kita kunjungi di negara tersebut. Kalau dengan travel agent, semuanya sudah di-arrange. Pertanyaan selanjutnya nih buat Bu Zeli. Yang paling disukai, apakah melihat pemandangan, mendatangi museum atau tempat-tempat bersejarah, atau pergi shopping? Sebenarnya, berkunjung ke suatu negara itu memberikan kesan tersendiri. Jadi hampir di semua tempat itu punya kesan tersendiri. Apakah itu pemandangannya yang sangat indah, kemudian juga apakah dengan kultur budaya yang unik, dan shopping mungkin diperlukan juga, karena kalau kita melakukan perjalanan misalkan dengan travel agent, itu sering kita dibawa ke tempat-tempat souvenir atau ke tempat khas suatu daerah tersebut
yang akhirnya kita ikut belanja di situ. Dan saya melihat itu sebenarnya hal yang positif ketika membawa wisatawan untuk berkunjung ke suatu negara dengan membawa ke tempat-tempat yang wajib dikunjungi seperti tadi. Selama berjalan tersebut, Bu Zeli melihat manfaatnya apa dari perjalanan itu? Apa yang bisa mempengaruhi kehidupan Bu Zeli? Dengan berkunjung ke berbagai tempat dan negara, banyak hal yang bisa kita lihat dan kita pelajari, dan itu tentunya menambah wawasan kita. Selain itu, sekembali dari perjalanan, kita akan merasa segar, akan merasa fresh, karena sudah berubah suasana yang biasanya kita jalani dengan rutinitas kita sehari-hari. Dan tentunya tidak lupa dengan melihat berbagai keindahan alam di berbagai negara, itu menambah kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, Bu Zeli pernah nggak punya pengalaman tentang kelebihan berat koper? Alhamdulillah belum pernah, Bu En. Jadi ketika akan melakukan suatu perjalanan, yang terpenting itu adalah kita harus menghitung sebenarnya perjalanan kita itu berapa hari, sehingga kita bisa memperkirakan berapa banyak pakaian yang akan kita bawa. Dan tipsnya adalah kita harus bisa memadu-madankan atau mix and match pakaian yang kita bawa, sehingga kita tidak perlu membawa dalam jumlah yang banyak. Dan jangan lupa, kita harus menyiapkan tempat atau space di koper kita untuk tempat souvenir buat teman, saudara kita yang tercinta. Nyambung cerita Dr. Zeli bahwa kita perlu menyiapkan space, maka saat ini dijual orang itu adalah anaknya koper. Ini kita bisa masukin baju atau misalnya pakaian khusus, pakaian dalam, terus dikompakkan sehingga nanti di koper itu space-nya lebih banyak. Terima kasih Bu Zeli atas tip dan triknya untuk melakukan travel ke mancanegara. Sama-sama Bu En, semoga bermanfaat. Itu tadi loh tips perjalanan ke luar negeri yang harus kita siapkan sebelum merencanakan liburan ke luar negeri. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan Bu Zeli tadi dan siap untuk perjalanan liburan setelah masa lockdown selesai. Demikian saja, stay healthy dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam.